Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami akan memasuki hari ini dengan meminta pengarahan dan pimpinan Tuhan sendiri. Karuniakanlah urapan Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar dengan baik, mencerna dengan benar, dan melakukan dengan sungguh-sungguh dan taat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kisah Para Rasul 7 ayat pertama. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdi, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Tuhan Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu mengingatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 leluhur kita. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya.
Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sichem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sichem. Demikian firman Tuhan, berbahagia tiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Saudara-saudara, kisah Stefanus kita kenal. Ketika pertama-tama dia termasuk satu dari 7 orang yang dipilih umat jemaat perdana di Yerusalem untuk menjadi pelayan meja, untuk mencukupi, mengatur pembagian yang adil bagi orang-orang miskin, khususnya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi kita mencatat bahwa Stefanus dan seorang lagi yang bernama Filipus ternyata tidak hanya bekerja untuk warga Diakonia, tetapi juga ternyata dia dipenuhi Roh Kudus, mempunyai kuasa dan hikmat, dan melakukan banyak mujizat dan tanda. Dan ada yang tidak suka tentu, dan memfitnah dan mengadukan serta menyeretnya ke mahkamah agama. Dan Sanhedrin atau mahkamah agama yang dipimpin oleh imam besar itu memang mengadili, meminta pertanggungan jawab Stefanus. Stefanus mulai kehidupannya tanpa kita ketahui secara lengkap. Tapi dia mungkin sudah menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat perdana pada waktu itu. Sehingga dapat dengan mudah dipilih oleh umat yang telah diberitahukan oleh Rasul Petrus. Saudara-saudara, Stefanus memberikan kesaksian. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sebuah pengakuan yang mungkin agak beda kelihatannya dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tiap-tiap ibadah. Bukan duduk tapi berdiri. Artinya ada sebuah pengakuan, keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolong, akan membela Stefanus. Dan memang inilah keyakinan yang kuat yang diungkapkan dalam pidato pertanggungan jawabnya, sehingga dia juga boleh berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan doa yang kedua, doa yang juga mempunyai kuasa, mempunyai khasiat, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa itu kepada mereka. Saudara-saudara, bagaimana Stefanus bisa mempunyai pengakuan yang begitu indah dan doa-doa yang mantap betul. Tidak lain karena dia menyampaikan kepada mahkamah agama sejarah keselamatan mulai Abraham, Ishak, Yakub dan terus sampai Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk oleh Musa, abdi Allah. Kita mencatat bahwa walaupun harus pergi ke tempat yang akan ditunjuk, akan diberikan tanah itu, tapi pertama-tama ketika datang, Abraham tidak memiliki apa-apa. Dia harus membeli tanah makam dari anak-anak Hemor di Sichem. Saudara-saudaraku, masih lanjut pertanggungan jawab pembelaan diri Stefanus di depan Sanhedrin, mahkamah yang paling berkuasa di kalangan orang-orang Yahudi.
tapi kita percaya inilah justru yang mengajar kita juga. Kalau kita mau berdoa, baik melalui persekutuan doa pagi, tiap-tiap Selasa atau Jumat, atau doa pribadi, doa kelompok, doa di dalam keluarga, kita harus mendasarkannya pada sebuah pegangan yang jelas, pengakuan iman yang benar, dan terutama hubungan pribadi yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan ketika kita merindukan dan dengan pertolongan Roh Kudus mendapatkan pegangan yang paling kokoh, demikian juga hubungan yang paling akrab dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita boleh berdoa dan sungguh-sungguh merasakan doa kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah kehidupan kami yakini bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang indah, walaupun melalui berbagai-bagai keadaan pasang surut, silih berganti. Berkati saudara-saudara kami yang genap bertambah usianya, merayakan hari kelahiran mereka. Tuhan menolong mereka semua dalam kehidupan. Karuniakanlah Bapa kesehatan, semangat bagi karyawan, jemaat dan juga majelis jemaat di KSW Utama. Tuhan, kami mendoakan juga bagi rencana teman-teman kami yang akan menikah. Apalagi dalam kondisi situasi sekarang ini yang belum memungkinkan untuk terselenggaranya ibadah di gedung gereja. Tolong mereka ya Bapak supaya bukan saja sabar, tapi mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk boleh memasuki hidup berumah tangga dengan hadirnya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau mendoakan saudara-saudara yang sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Tolong juga keluarga yang mendampingi, memberi kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kasih. Kami ingin doakan Bapak David Sugita, Ibu Inge, Ibu Flora Kristiana Marpau, Ibu Mariati, adik Regan, adik Matthew, adik Ronaldi Pasaribu, juga Ibu Liana Saragi, Ibu Tumira, Ibu Liani, Ibu Rosita, Bapak Xiaohin Leong, Opung Bestiniana Saragi, Pendeta Stephen Sulaiman, Pendeta Ishak Sibulata, Pendeta Andreas Hadi Simeon, Pendeta Jadi Otniel Liline, dan Ngatini. Tolong ya Bapak supaya semuanya boleh tetap bersabar dan boleh mempunyai kerinduan untuk merasakan kehadiran dan jamahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat rumah sakit. Berkati para medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga yang memang diberikan keahlian untuk melakukan pekerjaannya di rumah sakit. Berikanlah ya Tuhan damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup mereka, juga keluarga yang untuk sementara mungkin terpisah karena tugas berat, apalagi dalam menghadapi pasien-pasien yang terpapar oleh COVID-19. Bapak, terima kasih karena Tuhan juga yang akan menolong kami. Mendoakan saudara-saudara kami yang terpaksa terpisah karena pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara kami yang ingin mudik
tetapi yang tidak diperbolehkan. Bapak juga yang menolong kiranya agar supaya hubungan kekeluargaan tetap boleh terjalin melalui berbagai media yang ada. Bapak, kami juga teringat prihatin dan ingin memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara yang karena kondisi perusahaan harus mengalami pemutusan hubungan kerja, atau yang mungkin mendapatkan pemotongan gaji yang cukup besar. Tolonglah ya Tuhan agar supaya khususnya mereka yang tidak lagi mempunyai penghasilan mendapatkan bantuan baik dari pemerintah ataupun beberapa pihak yang memang rela mendonasikan uangnya buat keperluan orang-orang yang susah ini. Bapak, terima kasih kami boleh berdoa pagi ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan